Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah arsalahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya milik Allah Azza wa Jalla, yang alhamdulillah atas segala karunia, nikmat, hidayah dan taufiknya Allah lah kita semua pada hari ini masih diberikan segala kemampuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari kita, untuk bekerja maupun aktivitas ibadah-ibadah kita. Maka dengan mengucap alhamdulillah kepada Allah, semoga nikmat ini senantiasa Allah tambahkan dan Allah jaga dan berikan keberkahan di dalam setiap nikmat-nikmat yang Allah berikan. Salawat serta salam semoga tetap tercurah kepada uswah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Dan semoga salawat ini senantiasa terus bersambung pada keluarga, para sahabat, dan juga para pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah mempelajari sunnah-sunnah Nabi, mengamalkan sunnah-sunnah Nabi, menyebarluaskan sunnah-sunnah Nabi, dan juga bersabar dalam mempelajari sunnah Nabi, mengamalkannya dan menyebarluaskannya. Para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bulan Ramadan adalah di mana suatu event akbar seluruh umat muslim di seluruh dunia ini, di mana setiap muslim berlomba-lomba untuk berusaha mendapatkan medali ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang kita ketahui, event terbesar olahraga di seluruh dunia yang salah satunya adalah Olimpiade misalnya. Kita bisa melihat bagaimana setiap negara memberikan perwakilan dari setiap cabang olahraga yang mereka miliki, di mana setiap cabang tersebut tentunya memiliki atlet-atlet terbaik dari mereka. Maka Ramadan pun sama. Kita setiap muslim di seluruh dunia ini, kita berlomba-lomba mempersiapkan diri secara matang. Selama hampir 11 bulan sebelumnya kita sudah berlatih puasa Ramadan dengan mengamalkan puasa-puasa sunnah sebelumnya, banyak baca Al-Quran dan lain sebagainya, sehingga ketika masuk bulan Ramadan kita sudah siap berlomba dari setiap amalan-amalan ibadah yang diselenggarakan ketika bulan Ramadan ini. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa poin yang ingin kami sampaikan dalam penyampaian materi pada kesempatan hari ini, di mana ketika bulan Ramadan, entah sadar ataupun tidak, mungkin banyak yang dilupakan. Di antara kita adalah nikmat umur itu sendiri. Betapa banyak manusia, kaum muslimin khususnya, tidak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali merasakan nikmatnya, keberkahannya bulan suci Ramadan.
Ada mungkin sebagian anggota keluarga kita, saudara-saudara kita yang sudah di alam kubur sana. Dan betapa banyak juga manusia yang ingin merasakan kembali nikmatnya beribadah di bulan suci Ramadan, namun mereka tidak bisa. Maka ini merupakan nikmat yang istimewa tatkala Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Maka cara kita mensyukuri, cara kita menyambut nikmat yang agung ini adalah dengan cara yang agung pula, dengan cara yang istimewa pula. Jangankan nikmat yang istimewa, nikmat yang sehari-hari saja kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita juga menyambutnya dengan cara yang istimewa. Apalagi ini berkaitan menyambut Ramadan, menjalankan ibadah kita selama Ramadan. Maka ada 2 poin di sini yang ingin kami sampaikan. Cara mensyukurinya kita, umur kita, usia kita yang di bulan Ramadan ini, yang mungkin bisa saja Ramadan tahun ini menjadi Ramadan terakhir bagi kita. Maka yang pertama adalah ketika kita menjumpai bulan Ramadan adalah kita memaksimalkan kesempatan umur kita yang di bulan Ramadan ini untuk kita maksimalkan. Bagaimana caranya kita memaksimalkan kesempatan ini? Yaitu melaksanakan berbagai macam amal ibadah di bulan Ramadan. Apapun amal ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan itu kita bisa laksanakan. Yang kedua adalah tidak menyia-nyiakan kesempatan kita yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bertemunya kita dengan bulan Ramadan. Maka 2 poin ini yang ingin kami rincikan kembali. Yang pertama, memaksimalkan kesempatan usia umur kita di bulan Ramadan ini. Bagaimana caranya? Di bulan Ramadan, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam agama kita memiliki banyak sekali jenis-jenis ibadah. Dalam syariat agama kita banyak sekali memiliki jenis-jenis ibadah. Dan jenis-jenis ibadah ini memiliki tingkatan-tingkatan tersendiri. Sebagaimana yang kita ketahui, ada yang namanya rukun, ada yang namanya wajib, ada yang namanya sunnah, ada yang namanya mubah. Maka ini harus kita fahami betul ketika akan menjalankan sebuah ibadah di bulan Ramadan. Apa misalnya? Maka ketika memasuki bulan Ramadan, ingin memaksimalkan kesempatan usia kita di bulan Ramadan adalah dengan begitu banyaknya amalan ibadah di bulan Ramadan ini, kita harus faham betul mengenai fikih prioritas. Contoh misalnya, di tengah-tengah masyarakat kita banyak sekali contoh kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Misal, katakanlah si A ketika bulan Ramadan sholat tarawihnya full, senantiasa dijalankan. Namun sholat 5 waktunya, sholat fardunya, sholat wajibnya, si A ini tidak menjalankan atau bolong-bolong bahasanya. Sedangkan si B sholat tarawihnya bolong-bolong, namun sholat fardunya senantiasa beliau kerjakan. Maka ada perbedaan yang signifikan antara si A dan si B ini, di mana si A yang senantiasa menjalankan sholat tarawih namun sholat fardunya bolong-bolong, dengan si B yang senantiasa melaksanakan sholat fardu
Namun walaupun sholat tarawihnya bolong-bolong, maka kalau kita lihat secara kacamata syariat, mana yang lebih baik? Kadang di masyarakat akan terjadi seakan-akan melihatnya si A ini, wah si A sholat tarawihnya full di masjid terus, walaupun memang sholat fardunya bolong-bolong. Padahal sejatinya kalau kita lihat secara kacamata syariat, sholat tarawih hukumnya sunnah, sedangkan sholat fardu hukumnya wajib. Walaupun si A senantiasa melaksanakan sholat tarawih di masjid, namun perintah wajibnya sholat fardu ditinggalkan, maka ini tidak memiliki ilmu dalam beramal. Padahal kaidahnya adalah dalam beribadah melaksanakan yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian yang sunnah. Contoh lain yang misalnya adalah tatkala orang-orang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, yaitu antara sholat dan puasa Ramadan itu sendiri. Banyak di tengah-tengah kaum muslimin orang-orang yang melaksanakan ibadah Ramadan, terutama ibadah puasa, karena mereka memahami ya sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda yang artinya ya Islam itu dibangun di atas 5 perkara, yang salah satunya adalah siyam Ramadan, puasa di bulan Ramadan, dan juga mendirikan sholat. Ada 2 perintah wajib di sini yang sering diabaikan salah satunya. Ada orang yang ketika berpuasa Ramadan namun sholatnya ditinggalkan. Ada pula orang-orang yang sholatnya dijalankan namun meremehkan puasa Ramadan itu sendiri. Padahal kondisinya sehat, tidak bersafar, tidak memiliki sakit dan lain sebagainya. Maka ketika kita melakukan amal ibadah tidak memahami fikih prioritas, maka akan terjadi semacam ini. Maka orang yang melaksanakan ibadah puasa namun tidak melaksanakan sholat, maka ini menjadi sebuah hal yang sangat disayangkan sekali bagi orang-orang yang meninggalkan sholat, terutama baik sengaja maupun tidak sengaja. Ada beberapa pendapat ulama, ya kami ingin mencoba mengambil yang di tengah-tengah. Ada yang berpendapat orang yang meninggalkan sholat ya sudah mutlak kafir. Tetapi ketika orang yang meninggalkan sholat karena rasa malas, karena rasa mungkin ada sesuatu yang menghalanginya untuk melaksanakan sholat, tetapi dirinya berpuasa, maka ini ada timbangan tersendiri. Kalau kita langsung mengatakan, kamu percuma berpuasa, kamu percuma melaksanakan ibadah puasa tapi tidak sholat, maka ketika kita menyampaikan seperti itu, mereka menjadi sekalian aja lah, nggak usah puasa, nggak usah sholat. Maka ini juga penting ketika kita menyampaikan kepada khalayak umum. Maka dengan hal semacam ini pula kita harus bijak. Mengenai urusan puasa diterima atau tidak, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala nanti. Orang yang meninggalkan sholat ada timbangannya sendiri. Orang yang menjalankan ibadah puasa juga ada pahalanya sendiri. Maka ketika kita menyampaikannya kepada khalayak umum juga harus dengan cara yang tepat. Ketika kita menyampaikannya dengan cara, kamu percuma tidak sholat tapi berpuasa, nggak diterima. Akhirnya orang tersebut seperti tadi yang kami sampaikan. Ya udahlah, nggak usah puasa, nggak usah sholat sekalian. Akhirnya tambah rusak, maldharatnya tambah besar lagi. Maka ini perlu kita fahami fikih prioritas. Contoh yang lain dalam ibadah memaksimalkan kesempatan usia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tadi, yang pertama ketika memahami sholat tarawih dengan sholat wajib. Sekarang sholat wajib dengan puasa Ramadan itu sendiri. Sekarang contoh lain adalah yang sering terjadi kasus-kasus di rumah tangga.
yaitu misalnya antara suami istri ataupun anak dengan orang tuanya. Terkadang seorang istri ketika diperintahkan untuk melayani suaminya, membuatkan makanan berbuka puasa ataupun makanan sahur, kadang-kadang ini yang ibu-ibu menyampaikannya, nanti dulu mas, saya tak sholat malam dulu, nanti baru tak saya buatkan. Padahal kalau kita lihat secara kacamata fikih syariat kita, agama kita, melayani suami adalah kewajiban, sedangkan sholat malam adalah hukumnya sunnah. Maka kadang-kadang kita menjadi terbolak-balik ketika kita menjawab perintah suami, melayani bentuk pelayanan itu hukumnya wajib, sedangkan menjalankan ibadah puasa, menjalankan ibadah sholat sunnah adalah hukumnya sunnah. Maka dalam ibadah kita dahulukan terlebih dahulu yang wajib, baru kemudian melaksanakan yang sunnah. Atau seorang anak yang diperintahkan oleh ibunya, mas, mbak, nanti setelah sholat tarawih ibu minta tolong dianterin ke tempat pemesanan snack takjil besok, karena besok giliran kita untuk mengirim takjil ke masjid. Maka anak tersebut menjawab, aduh bu, saya mau tadarus dulu, nanti kalau nggak ikut tadarus gimana, nggak bisa ngaji. Nah, ini tidak memahami fikih prioritas. Berbakti kepada orang tua hukumnya wajib, tadarus Al-Quran hukumnya sunnah. Maka pahala wajib dengan sunnah tentunya akan berbeda. Walaupun seakan-akan alasannya seperti, ini alasannya tadarus pengajian. Apalagi di bulan Ramadan, bagi seorang anak yang masih mendapati kedua orang tuanya dalam keadaan hidup, maka ini seakan-akan ibarat peribahasanya orang yang panen durian, kejatuhan durian, tapi kejatuhannya di samping, jangan di kepalanya. Maka ini harus kita pahami betul, ini rezeki nomplok ketika di bulan Ramadan menjumpai orang tua yang masih sehat dan masih hidup. Ini kesempatan yang bisa kita lakukan. Mereka mau minta apa, ketika kita masih bisa mampu untuk melakukannya, maka laksanakan. Ini termasuk ibadah wajib ketika Ramadan yang pahalanya begitu luar biasa. Ataupun ketika kita melihat beberapa kasus yang lain, contoh misalnya ini fikih prioritas. Mungkin ada sebagian ketika 10 hari terakhir Ramadan, banyak di antara kaum muslimin yang melaksanakan mengejar Lailatul Qadar, di mana ketika Lailatul Qadar ini kadang-kadang kita melihat sebagian kaum muslimin melihat, ini kok katanya seorang muslim tapi enggak mengejar Lailatul Qadar. Ya, tapi ketika kita lihat tadi kacamata fikih prioritas kembali, ketika kita bertanya mungkin kepada orang tersebut yang kok jenengan ketika 10 hari terakhir Ramadan tidak ikut beriktikaf full, hanya dari maghrib sampai subuh selesai sudah keluar. Nah, maka dia ditanya kembali, kenapa kok seperti itu? Ya ketika ditanya, saya di rumah masih ada tanggungan istri, masih ada tanggungan anak yang mereka harus saya bimbing, yang mereka harus saya dampingi. Istri saya ketika ada kebutuhan sesuatu juga harus didampingi, minta bantuan dan lain sebagainya. Ini merupakan kewajiban saya, sedangkan mencari Lailatul Qadar hukumnya sunnah. Maka bagi seorang suami ketika memahami, mendasari amal ibadahnya dengan ilmu inilah seperti ini, maka kita juga ketika melihat saudara kita mungkin yang kayaknya kayak orang tahu melaksanakan iktikaf di masjid dan lain sebagainya, maka jangan terburu-buru untuk menilai semacam itu.
Jangan-jangan bagi para bapak-bapak yang tidak berkesempatan untuk melaksanakan itu juga karena dia faham fikih dalam syariat agama itu, dia memiliki kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Ya, maka ini kita harus pahami. Ini yang pertama, rincian dari memaksimalkan kesempatan kita di bulan Ramadan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, poin cara mensyukuri nikmat umur kita di bulan Ramadan adalah tidak menyia-nyiakan kesempatan ini dengan melakukan amalan-amalan atau perbuatan-perbuatan maksiat maupun dosa di bulan suci Ramadan. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya betapa banyak orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan, yang orang berpuasa itu tidak mendapati apapun, baik itu pahala, keberkahan dan lain sebagainya, kecuali hanya lapar dan dahaga saja. Di sini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah ribuan ratusan tahun yang lalu berpesan kepada kaum muslimin agar berhati-hati betul ketika di bulan Ramadan. Banyak yang tidak sadar ketika dia berpuasa seakan-akan dia menjalankan kewajiban ini, wah saya dapat pahala nih, keberkahan dan lain sebagainya, namun tidak memperhatikan bagaimana kondisi dia, adab dia, akhlak dia ketika menjalankan sebuah ibadah Ramadan. Maka yang harus kita ingat, para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita memiliki musuh bebuyutan, di mana dari sejarahnya musuh kita ini ya dulu diusir oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu iblis, dari surga Allah gara-gara tidak mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk bersujud kepada Nabi Adam. Maka iblis ketika itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan diusir, dan iblis akhirnya hasad kepada Adam alaihissalam dan berjanji akan menyesatkan anak cucu keturunan Adam sampai nanti hari akhir. Maka iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala ditangguhkan usianya, umurnya, untuk sampai bisa memiliki usia nanti sampai di hari kiamat nanti, atau seluruh alam semesta ini selesai. Maka dia berjanji akan menyesatkan umat manusia sebanyak-banyaknya, akan terjerumus ke dalam api neraka, menemani iblis dan bala tentaranya. Maka syaitan ketika tahu di bulan Ramadan pintu-pintu langit, pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, kemudian keberkahan-keberkahan senantiasa ada, dan apalagi ditambah dengan adanya satu malam yang dimana satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Maka para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan tidak menginginkan, tidak kepingin kita sukses di bulan Ramadan ini. Maka ada beberapa cara ini. Pertama, syaitan akan berupaya bagaimana caranya kita agar tidak berpuasa walaupun kondisi kita sehat, tidak sakit, tidak safar maupun keluhan yang lainnya yang dalam hukum fikih mungkin diperbolehkan untuk tidak berpuasa. Namun di sini awal mula syaitan untuk bagaimana caranya agar kaum muslimin tidak semangat, tidak bergembira ketika bulan puasa. Maka ketika kita menjumpai bulan Ramadan, kita menjumpai ada sebagian orang yang ketika Ramadan datang ada yang senang gembira. Senang gembiranya mungkin karena omsetnya bakalan naik, dagangannya bakalan laris banyak, kemudian karena nanti banyak pesanan dan lain sebagainya. Kedua, senang dan bahagia karena dasar iman dalam hatinya.
dasar iman dalam hatinya, karena dia senang, bangga, bersyukurnya dia mendapatkan kesempatan dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Dan ada pula tidak jarang ketika Ramadan mereka justru malah merasa sengsara, merasa sempit, merasa tidak bebas, merasa terkekang karena ada tuntutan yang sedemikian rupa dirasanya. Gak bisa makan, gak bisa minum. Pagi biasanya sudah minum kopi, siang sudah bisa makan es cendol mungkin dan lain sebagainya, namun terhalang semuanya. Maka syaitan cara membuat manusia menyia-nyiakan kesempatan ini yang pertama adalah tentunya membuat dia tidak berpuasa, baik secara terang-terangan ataupun secara sembunyi-sembunyi. Betapa banyak ketika kita melihat di sebagian tempat, di pasar-pasar dan lain sebagainya, yang sehat-sehat, yang bukar-bukar, ternyata mereka di rumah sahur ikut dengan keluarga dan lain sebagainya, tapi di pasar makan, minum dan lain sebagainya. Ya, kalau dilihat-lihat haid tidak, nifas tidak, dikatakan haid juga ada brengosnya juga, maka tidak pas rasanya ketika kita melihat hal semacam ini. Maka para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, syaitan ingin menggagalkan kita, membuat seorang muslim dia melaksanakan puasa, tetapi puasanya itu tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lapar dan dahaga, seperti yang kami sampaikan di awal tadi. Dia mungkin Masya Allah ketika waktu sahur, ya, atau malam harinya, ya Allah saya berniat berpuasa Ramadan karenamu ya Allah. Namun ketika sahur, sudah melaksanakan sahur di kesehariannya sebelum berbuka puasa, dia ketika berpuasa masih suka melihat hal-hal yang jelek, mendengarkan hal-hal yang jelek, kemudian membicarakan keburukan orang lain, menghibah, menggunjing dan lain sebagainya. Betapa banyak juga orang-orang yang menghabiskan waktunya ketika Ramadan dihabiskan menonton, men-scroll, ya, gadget, HP, TikTok, Instagram dan lain sebagainya, habis waktunya untuk itu semua tanpa baca Quran, tanpa belajar ilmu agama atau kajian dan lain sebagainya. Maka ini akan menjadi kerugian besar. Tidak kita pungkiri orang-orang yang habis waktunya men-scroll media sosial, tidak pungkiri di dalamnya itu banyak konten-konten yang mungkin kita ketika melihatnya, ada orang yang buka aurat, ada orang yang menjelek-jelekan orang lain, ghibah dan lain sebagainya, kita ikut terkena dosanya. Maka pahala yang kita inginkan mendapatkan secara maksimal akhirnya menjadi kurang dan hilang, sehingga bahkan tidak sadar malah habis. Seperti orang yang membawa ember penuh dengan air yang tujuan utamanya pengen sampai rumah agar air ini bisa dinikmati nantinya, ternyata ember ini bocor, halus, habis airnya karena tidak sadar, tanpa sadar ketika berpuasa masih melakukan banyak-banyak melakukan dosa. Seperti halnya ketika melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah, mendengarkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, maupun sibuk dengan membicarakan orang lain tanpa memperbanyak ibadah. Kemudian menyia-nyiakan yang lainnya. Contoh lainnya adalah ini orang sering tertipu ketika Ramadan. Maka para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang ada orang yang salah memahami bahwasanya tidurnya orang berpuasa adalah pahala. Namun kenyataannya tidak seperti itu, harus full tidur. Akhirnya ketika Ramadan habis sahur tidur sampai jam 10, bablas lagi sampai jam 12 masih tidur sampai menjelang berbuka, baru kemudian bangun mandi, akhirnya bahasanya ngabuburit. Ya, siapa saja akan kuat melaksanakan ibadah puasa semacam ini. Maka ketika kita di bulan Ramadan justru
banyak tidurnya, maka ini akan menjadi hal yang menyia-nyiakan kesempatan usia umur kita yang diberikan oleh Allah di bulan suci Ramadan. Maka ya memang betul tidurnya orang yang berpuasa ya termasuk berpahala, karena arko pahala orang yang berpuasa melaksanakan aktivitas apapun akan menjadi pahala, mulai dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Namun bukan berarti ketika kita berpuasa kemudian hanya memperbanyak tidur saja ya, maka memperbanyak amal ibadah hanya 1 bulan, tidak 1 tahun. Maka para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu tadi 2 poin cara kita mensyukuri nikmat Allah berupa nikmat umur dipertemukannya kita di bulan suci Ramadan ini. Maka terakhir yang ingin kami sampaikan adalah senantiasa tanamkan dalam diri kita ketika masuk bulan Ramadan, rasakan betul ketika Ramadan yang kita jalankan tahun ini seakan-akan memang Ramadan terakhir bagi kita. Maka kita akan berusaha semaksimal mungkin. Kemudian tidak hanya persiapan secara fisik saja, tetapi secara ilmu, hukum fikihnya dan berkaitan dengan puasa kita juga harus kita pahami, termasuk tadi fikih prioritas. Karena sekali lagi banyak sekali jenis ibadah di bulan suci Ramadan, namun kita kalau mau melaksanakan semuanya kita pasti tidak akan mau. Maka prioritaskanlah yang wajib, jangan sampai kita melupakan yang wajib dan hanya fokus pada yang sunnah-sunnah saja. Maka dahulukan yang wajib, kemudian baru yang rapelan-rapelan sunnah-sunnah kita kerjakan. Begitu para pemirsa dan para pendengar yang dirahmati Allah, dan semoga Ramadan tahun ini kita bisa melaksanakan dengan cara maksimal, dan semoga Allah memudahkan kita dari awal sampai akhir Ramadan dan mendapatkan predikat orang-orang yang bertakwa. Kurang lebihnya mohon maaf. Barakallahu fikum. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Delapan FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.